iPhone SR adalah pilihan iPhone yang sangat tepat buat teman-teman beli di tahun 2021 ini. Bagi yang pengen coba ekosistem Apple ataupun memiliki budget yang terbatas untuk membeli iPhone, ini adalah salah satu solusinya. Di video ini aku akan membantu teman-teman untuk menentukan apakah iPhone SR ini ada pilihan yang tepat atau mendingan pilih HP yang lainnya. Dan juga iPhone SR ini adalah series yang paling laku untuk flagshipnya. Bahkan dari 2 tahun lalu pas iPhone SR ini dirilis, bahkan sampai 2021 ini masih banyak peminat yang ingin menggunakan HP iPhone SR ini. Dengan harganya yang terjangkau itu masih di sekitaran 5 juta bahkan sampai dengan harga yang masih terjangkau yaitu dengan sekitaran 5 juta sampai 7 juta untuk yang baru. Nah, untuk HP ini pun daya tahannya masih sangat bagus. Secara coatingnya ini masih bertahan sangat lama. Ini iPhone SR yang sudah aku gunakan selama 2 tahun. Ini bisa dibilang coatingnya masih bertahan. Hanya saja ada beberapa bagian lecet. Ini karena aku nggak pakai casing dan sering kebentur. Jadi adanya beberapa cat yang luntur jadinya. Dan juga di bagian sisi kameranya itu adanya kayak goresan atau tercuil dikit. Itu karena aku nggak pernah pakai casing dan kamera itu kebentuk dengan meja. Makanya itu ada goresan di sekitar kamera. Nah, untuk performance dari iPhone SR ini nggak perlu diragukan lagi. Dengan menggunakan chip Bionic A12, ini masih sangat kuat untuk bermain game apapun. Bahkan untuk bermain game Genshin Impact yang katanya itu berat banget di HP Android, ini bisa bertahan dengan mulus di iPhone SR ini. Ini nggak ada delay sama sekali, palingan HP-nya sedikit panas jika bermain terlalu lama, tapi secara performance nggak ada penurunan sama sekali dan dapat bermain secara lancar. Kemudian untuk ketahanan baterai dari iPhone SR ini pun dia masih bertahan sangat lama. Ini penggunanya aku sudah menggunakan 2 tahun dan performance baterainya masih bertahan di 87%. Dan ini bisa dibilang lumayan, ya masih wajar sih 87% ini. Dan untuk baterainya ini masih bisa bertahan seharian penuh kalau tidak digunakan untuk main game. Nah, ini kalau penggunanya secara normal untuk chatting, browsing, atau kebutuhan sehari-harinya itu masih bisa bertahan sampai dari pagi sampai malam. Tapi kalau untuk main game itu nge-drain baterainya sangat cepat. Jadi, jika ingin membeli iPhone SR ini untuk main game, pastikan yang battery health-nya itu masih di atas 90% biar lebih tahan. Kemudian salah satu bagian yang terbaik dari HP iPhone SR ini itu adalah kameranya. Itu sudah mendukung stabilization untuk video. Nah, jadi menurutku ini iPhone SR ini pilihannya sangat tepat bagi yang suka dengan video maupun foto. Nah, salah satu bagian terbaik dari iPhone SR ini itu adalah di bagian kameranya. Jadi kamera ini nggak perlu diragukan lagi, mau teman-teman bandingkan dengan flagship yang lain, menurutku iPhone masih yang paling juara untuk dari sisi videografinya dan juga kameranya. Kalau teman-teman punya budget lebih tinggi, tapi fokusnya bukan di video tapi di foto, itu lebih bagus dengan flagship Samsung. Menurutku sih demikian. Menurut teman-teman bagusan mana kamera Samsung atau iPhone, bisa komen di bawah. Kalau menurutku sih masih iPhone, tapi sisi videografi bukan foto ya. Menurutku foto masih lebih bagus Samsung. Terus kemudian teman-teman pasti tanya, kenapa iPhone SR, kenapa nggak iPhone X? Padahal kan layar LCD-nya di iPhone X lebih bagus. Nah, kenapa aku lebih rekomen iPhone SR? Karena secara lensa dari kamera ini lebih bagus di iPhone SR ketimbang iPhone X. Karena yang iPhone X itu, dia image-nya itu kayak nge-burn banget kalau di tempat cahaya yang terang. Nah, kalau di iPhone SR ini dia udah bisa kayak mengontrol cahaya yang masuk ke kameranya, jadi dia nggak terlalu nge-burn kalau di tempat terang. Apalagi di videografinya itu menurutku oke lah untuk digunakan. Semua konten yang aku buat ini juga menggunakan iPhone XR ini. Jadi kalau menurut teman-teman kualitasnya itu gimana, bisa komen di bawah juga untuk iPhone XR ini. Jadi kesimpulannya itu adalah iPhone XR ini masih sangat layak untuk dibeli karena masih akan mendapatkan dukungan OS sampai pada tahun 2025 ataupun 2026. Karena ini itu dia setara dengan iPhone 11, bukan iPhone 11, iPhone XS. Jadi kan setelah 10 ada XS baru 11. Nah, dia mengikuti yang range-nya di XS ini. Jadi kalau pas ada pemutusan OS, update OS, itu dia akan mengikuti yang XS, bukan yang 10. So, gimana menurut kalian tentang iPhone XR ini? Apakah masih dipakai di tahun 2021 ini? Saat ini sih HP utamaku masih menggunakan iPhone XR dan aku belum ada rencana untuk mengganti iPhone ini karena menurutku ini secara performance itu masih lumayan ya mendukung banget secara keseharian, nggak ada decrease performance sama sekali, semuanya masih sangat lancar.
Dan juga iPhone keluaran terbaru pun nggak ada upgrade-nya signifikan banget, kecuali dari sisi kameranya. Oke, tadi itu adalah video untuk iPhone XR ini. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe dan juga like. Saya Peter dari Tech Talk, sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam canggih!